Selamat datang di bacaan hari ini tanggal 30 November tahun 2022, hari Rabu. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kemarin saya tidak membuat bacaan karena saya kemarin itu terlalu sibuk untuk melakukan sesuatu, corrupt in something gitu ya. Dan mentalitas saya juga memang tidak siap untuk duduk berkonsentrasi dalam membaca ini. Tapi anyway, kemarin tanggal 29 karena sudah lewat, kalau resonate ya, jadi yang digambarkan kemarin adalah ketika bulan conjunction dengan Saturnus membuat square dengan Uranus, dan dia membuat transit yang harmonis dengan Venus, Merkurius, dan Mars. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin gitu ya, kita seperti punya kesempatan untuk membuat aturan, membuat apa ya istilahnya, kita yang making the decision gitu loh, di antara orang-orang yang punya otoritas juga. Jadi level dari kemampuan kita membuat keputusan, pengaruh, influence kita kepada orang-orang yang memang berada di kewenangannya atau otoritasnya itu cukup besar kemarin. Apalagi dia trine dengan Mars retro. Jadi kayak kita punya determinasi, kita punya kepercayaan diri yang lebih, dan kita mampu, kalau kita mau dan kita sudah belajar banyak dari pengalaman masa lalu, kita bisa mengungkapkan dengan jelas apa yang menjadi pertimbangan yang membuat kita berpikir bahwa itu pantas untuk diperjuangkan, Merkurius dan Venusnya. Itu penggambaran kemarin, dan karena square dengan Uranus, pendapat kita itu didengarkan, dan selain didengarkan membuat perubahan, membuat sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan, langsung atau tidak langsung, sehingga memberi arah yang berbeda pada sehari sebelumnya. Jadi completely new idea gitu ya, dan itu diterima. Itu kalau resonate. Jadi idenya juga ide baru karena Pluto dan Lilith oposisinya. Oke. Kalau tadi saya belum sampai sini. Ini kan kemarin, hari ini tanggal 30 bulan sudah ada di Pisces square dengan matahari. Bulan yang square dengan matahari itu biasanya adalah posisi yang relatif membuat kita menjadi unrest gitu ya, sedikit lebih restless karena kita menginginkan sesuatu lebih dari apa yang kita peroleh. Kemungkinan untuk kita mendapatkan lebih dari yang kita mau itu kayaknya lebih kecil daripada kebalikannya kan. Kita ingin sesuatu lebih daripada apa yang kita peroleh. But don't worry ya, don't worry. Kalau menurut saya sih don't worry, karena semua square itu mengajak kita atau men-challenge kita untuk berpikir secara kritis. Apalagi pada saat ini bulan ada di Pisces, ketika kita mampu membuka pikiran dan menerima ide baru tanpa perlawanan yang hebat gitu loh. Jadi kita melihat masukan itu tidak sebagai satu serangan, tetapi lebih sebagai tantangan untuk kita menjawab. Ketika kita berusaha menjawab, kita seperti menemukan harta dari logika yang kita gunakan. Dan transit Saturnus yang sextile dengan Merkurius dan Venus serta trine dengan Mars kan masih ada, walaupun bulan udah lewat situ, tapi latar belakang itu sudah ada, sudah diciptakan kemarin, sehingga ketika kita membuat perubahan pada waktu kemarin, hari ini perubahan tersebut bisa diperdalam, diperkaya, dan menjadi konsep yang lebih luas lagi, lebih banyak menyentuh hal lain di aspek kehidupan yang berbeda, seperti itu. Nah, ini gambarnya juga jelas ada kesepakatan kemarin. Pada hari ini kita bisa bersinar, kita bisa berbicara lebih jelas apa yang menjadi keinginan kita, tetapi memang semuanya ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu yang pada akhir hari ini kita mulai berpikir. But don't worry ya, kalau menurut saya ini adalah awal untuk besok kita menemukan ide baru.
Ini satu kartu yang jumping, Rainmaker, Master of Manifestation. Jadi jelas ya, rain itu air, bulan ada di Pisces, manifestasi, menciptakan satu yang baru. Who can call on the elements of nature to serve the greater good when the power of co-create is used with integrity, great beauty, and benefits flows to all. Jadi tadi, kalau kita terus menggunakan energi Venus, Merkurius, dan Mars, dan kita memastikan bahwa energi untuk memanifestasikan sesuatu itu dipergunakan untuk the greater good ya, untuk tujuan yang baik, yang mulia, untuk semua orang mendapatkan keuntungan dalam arti kata positif ya, kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan, maka itu akan menjadikan hal yang sangat baik. Tetapi kalau kita menggunakan energi tersebut untuk hal yang kurang baik, di mana pada saat ini difasilitasi juga oleh semesta, apa yang kita inginkan, ini ada energi yang membantu kita mencapai. Tetapi kalau yang dicapai adalah merugikan orang lain, semua akan menangis. Semua akan menangis dan konsekuensinya juga luar biasa. So, ya, begitu kira-kira. Dan ini ada 3 kartu yang jumping dari Sacred Destiny Oracle. Pertama adalah openness, exactly ya. Ini Secret of the Moons. Ini ada periode sebenarnya, cyclical, dan ini bicara tentang nature, tentang perempuan dengan menstruasinya, kenapa setiap bulan, kenapa ada pasang di saat bulan purnama, itu kayak udah diatur semua gitu, nggak ada yang terlewat satupun. Semua yang mengatur adalah perjalanan sang bulan. Jadi ini karena berada di previous events, jadi ini kayak kita memang sudah diarahkan sampai pada posisi sekarang. Posisi sekarang healing chaos ya, chaos tetapi healing, dimana perubahan yang besar itu memunculkan butterfly. Butterfly kan transformasi. Kayaknya yang kita hadapi itu adalah gelap, tetapi ini memungkinkan kita untuk tadi manifestasi, termasuk manifestasi menjadi bagian dari diri kita atau versi diri kita yang belum pernah bertemu atau belum pernah muncul. Nah, flexibility ini adalah bambu di tengah terpaan angin. Jadi simbol dari bambu itu adalah sesuatu yang tampaknya kuat ya. Gambarnya di sini macan ya. Ternyata lebih kuat bambu ketika diterpa oleh angin. Kenapa? Dan ini juga ada kaitannya dengan healing chaos. Berarti kan memang ada energi besar menuju ke kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita nggak ngelawan arus. Kita simply bend and sway. Kita ikut menari di antara perubahan tersebut. Siapa yang bisa menari dan merasa nyaman dengan perubahan tersebut adalah mereka yang punya percaya diri dan tahu visi ke depan. Dia nggak pernah kehilangan arah. Kenapa? Karena dia tahu depannya di mana, utara selatannya tahu. Kalau dia udah mau jatuh, dia akan menyeimbangkan diri dan menari di atas perubahan tersebut. Ya, itu semua kiasan. Ya, itu kiasan bahwa kita tidak mudah jatuh. Apa sih yang mudah jatuh? Kalau kita kaku kan, seperti kayu yang nggak punya akar, yang kakinya nggak ada, kakinya nggak kayak meja yang kanan kiri, yang 4 itu yang kalaupun didorong dia nggak akan jatuh ya, seperti itu kiasan semua. Dan itu muncul di bacaan ini. Kalau dari tarotnya ini warning semua ya, rush, stress. Iya, jadi ini kan chaosnya ya, challenge-nya adalah kita terlalu nurut sama apa yang diarahkan teman kita nggak punya visi. Advice-nya adalah kita fokus, jadi motivasi ke titik tertentu di mana itu menjadi arahan. Oke, jadi emotional immaturity. Jadi kalau menurut saya ini kan kita tuh di dalam situasi chaos itu kayak nggak ada yang benar, tanda petik. Jadi tapi di antara tidak ada yang benar berarti juga tidak ada yang salah at the same time gitu ya. Jadi ini benar-benar agenda kita bisa majukan. Tetapi karena chaos ya, kita harus bermain cantik. Apa yang menjadi tujuan kita? Kita menari di situ. Kita yakinkan, kita percaya diri, apa yang kita butuhkan kita tuju, tetapi
how to play the game itu nggak straightforward. Ini yang saya tangkap dari ini, nggak straightforward, semuanya adalah sebab politicking kalau menurut saya ya. Politicking itu in a good way ya, karena kadang-kadang yang kita menangkan kan juga ide untuk membela satu kelompok yang minoritas misalnya, seperti itu. In simply loving and accepting the paths of all beings, you will find much peace. You are all going to the same place anyway, for the all paths lead home. Iya, jadi ini banyak agenda, katakanlah banyak pihak, banyak agenda, dan yang kita menerima bahwa setiap orang punya agendanya masing-masing, dan kita tidak melawan, memusuhi, atau memberi benteng yang begitu kokoh dan kaku terhadap perbedaan tersebut. Karena atau pada akhirnya semua yang tampaknya saling berlawanan pun itu arahnya sama, home. Whatever home is. Home itu menurut saya adalah tempat di mana kita semua punya kesempatan menggapai kesejahteraan. Itu adalah mimpi dari semua, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, itu adalah cita-cita utama. Walaupun pada akhirnya tabrakan antara beberapa kepentingan, kebutuhan itu memunculkan banyak drama, tetapi sebenarnya pada ujungnya itu sama, kesejahteraan semua pihak. Cuman karena kita manusia immature, jadi kaku, sehingga seolah-olah ada kubu-kubu dan saling bertabrakan begitu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.